Halo, gua Aim. Seperti biasa di video kali ini kita bakalan kembali membahas Mangadai. Setelah kemarin kita telah membahas kehidupan Ubukata sebagai asisten manajer sepak bola dan juga masalah yang sedang dialami Kazama, lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Setelah scene percakapan Sukamoto bersama Kazama di rumah sakit, keesokan harinya pelatih Nazwa memberitahu kepada seluruh pemain Seishiki jika di pertandingan besok Kazama tidak bisa bermain karena alasan keluarga. Tentu para pemain Seishiki yang mendengar hal itu terkejut. Pelatih Nazwa juga berkata jika pertandingan semifinal kita harus memenangkannya tanpa Kazama. Ya, meskipun masalah Kazama ini para pemain Seishiki baru mengetahuinya, namun di sisi lain Ubukata sudah mengetahui ini dari pesan yang Yuki berikan sebelumnya. Yuki bilang jika ibunya pingsan beberapa hari lalu dan ternyata ibunya Kazama memiliki sebuah penyakit yang cukup berbahaya. Ia akan dioperasi tepat di mana hari pertandingan semifinal berlangsung, dan meskipun Yuki dan ibunya bilang untuk Kazama tidak perlu khawatir dan pergi saja, namun si Kazama bilang kalau dia nggak bakalan pergi apapun yang akan terjadi. Saat ini aku tidak ingin memikirkan tentang sepak bola. Yuki juga bilang mungkin saja membujuk Kazama tidak akan mengubah hasil, dan bukan berarti aku tidak memiliki perasaan bersalah yang aku rasakan karenanya. Keluarga kami itu sangat rumit, dan untuk sesaat Ubukata mengingat percakapannya dengan Yuki yang bilang jika sejak kecil Kazama itu tinggal dengan orang tua dari pihak ayah. Yuki juga meminta maaf karena telah menyebabkan tim kesulitan, dan si Ubukata sendiri berkata di dalam hatinya jika masalah yang Kazama hadapi itu antara sepak bola dan juga keluarga. Gak akan ada yang bisa dilakukan jika membandingkan satu sama lain. Namun saat Ubukata melihat ke arah Sukamoto, dan Sukamoto sendiri memasang ekspresi serius dan tidak terlihat terkejut. Ubukata menduga jika Sukamoto juga sudah tahu akan hal ini dari awal. Pelatih Nazawa juga kemudian bilang dengan adanya berita dari Kazama, ia meminta untuk para pemain lain hati-hati saat latihan dan jangan sampai cedera. Kurusu juga bertanya ke Sukamoto apa sih Sukamoto udah tahu tentang masalah ini. Sukamoto pun menjawab iya, dan dia bilang baru tahu kemarin saat menemui Kazama di rumah sakit. Nitobe juga berkata jika itu tentang keluarga, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan gak ada yang bisa disalahin juga. Dan ya, para kelas 1 malah bilang jika di posisi ini kita gak boleh kalah. Karena kalau kalah pasti kita akan diledek habis-habisan sama Kazama. Membayangkannya aja sudah bisa membuatku jengkel. Tapi di sisi lain, Ubukata yang melihat itu berkata di dalam hatinya jika ekspresi para kelas 1 itu kelihatan riang banget. Sementara itu di sisi lain, para siswa tahun kedua terlihat masih berlatih, dan para tahun ketiga terlihat merundingkan sesuatu. Ubukata yang melihat itu pun berkata jika ini tidak seperti biasanya, semua orang terlihat terpisah. Nah, Ubukata sendiri ternyata sedang menuju kantor untuk bertemu pelatih Nazawa. Ubukata bertanya, jadi kita harus mengubah formasi lagi. Pelatih Nazawa pun menjawab iya, dan si Ubukata bilang kita akan sangat sulit bermain dengan dua penyerang. Pelatih Nazawa pun menjawab itu benar, namun saat Ubukata berkata tentang gelandang serang, di saat yang bersamaan bel tanda pelajaran dimulai berbunyi. Pelatih Nazawa pun berkata jika ini udah waktunya masuk, namun Ubukata bilang jika ini nggak masalah, ada hal yang lebih penting dari itu.
itu. Tapi pelatih Nazwa menjawab jika ini tidak baik, kau adalah pelajar dan prioritas utama pelajar adalah pelajaran. Dan ya, Ubu Kata nggak bisa menjawab apapun dan harus kembali ke kelas. Nah, di perjalanan Ubu Kata menuju kelas dan saat melewati kelas Nitobe, Kurusu dan juga Shiratori, si Nitobe menyapa Ubu Kata dan bertanya apa ibumu bakalan nonton di pertandingan besok. Ubu Kata yang mendengar itu pun terlihat kesal dan dengan suara yang keras ia berkata jika mereka tidak mungkin datang. Nah, ketika Ubu Kata sudah ada di dalam kelas dan meski sebelumnya pelatih Nazwa bilang kalau tugas pelajar ya belajar, tapi ia masih tetap memikirkan tentang formasi yang perlu Seishiki pakai di pertandingan besok. Ubu Kata berkata di dalam hatinya, tentu saja kita harus mengkhawatirkan tentang Indo. Variasi tendangan yang ia miliki ditambah lagi pandangan dan juga imajinasinya yang sangat luas. Jika ada celah yang terbuka, kita harus segera menutup itu dengan formasi yang kita pakai. Ubu Kata pun menggambar formasi 3-4-3 dan berkata jika menempatkan 4 pemain di tengah dan membentuk sebuah persegi, pasti kita bisa memblok pergerakan Indo. Tapi di sisi lain Ubu Kata khawatir karena cuma ada 3 pemain bertahan, itu tidak akan baik, apalagi hal ini akan membuat sisi sayap sangat bebas. Namun jika kita menggunakan 3 penyerang, Oshiba bisa turun ke lapangan tengah dan melakukan taktik gegen pressing. Pemain center back mereka yaitu Kisaragi yang gak terlalu tinggi tapi tetap saja ia masih unggul dalam hal kekuatan dan juga mobilitas. Namun karena dia juga bagus dalam taktik individu, mungkin saja mereka juga bisa mencuri bola di saat itu. Dan jika gegen pressing gagal, kita memang seharusnya memakai 2 penyerang untuk bisa mengalihkan perhatian Kisaragi. Dengan begitu kita bisa menciptakan sebuah ruang dan bisa bergerak dengan bebas. Kazama yang seharusnya ditempatkan sebagai trequarista pasti akan bisa melakukannya. Namun ya, untuk sesaat Ubu Kata terdiam dan berkata jika menentukan formasi dengan membayangkan Kazama yang gak bisa bermain itu tidak akan membantu. Ubu Kata juga khawatir tentang pada tahap seperti apa Narukami akan diturunkan, tapi mengacu dari apa yang terjadi pada pertandingan sebelumnya, menurut Ubu Kata akan sulit baginya untuk bermain secara penuh. Namun di sisi lain dengan jeda waktu seminggu ini, ia pasti sudah banyak memainkan pertandingan latihan. Untuk mencegah Narukami masuk ke dalam kotak penalti, kita tidak bisa banyak membantu. Akan tetapi bermain dengan 3 gelandang bertahan, apakah itu akan lebih efektif bermain dengan man marking dan bukan bertahan di dalam kotak penalti? Ubu Kata juga sempat berpikir untuk menjadikan Kurusu sebagai gelandang bertahan, tapi di sisi lain hal itu akan memperburuk Kimista karena ia harus berhadapan langsung dengan Indo. Dan seberapa keras Ubu Kata berpikir, pada akhirnya kita hanya bisa bergantung dengan skill yang Mitsuki punya. Namun masalahnya butuh waktu berapa lama untuk Mitsuki bisa beradaptasi di dalam pertandingan. Karena jika kita lihat Kondo, dia itu sepertinya orang yang punya sifat mirip sama Mitsuki. Kita harus bisa mencetak gol lebih dulu sebelum Kondo bisa berada di performa terbaiknya. Mitsuki juga belum lama ini melakukan latihan khusus karena sebelumnya ia bilang kakinya terasa nggak nyaman. Dan Ubu Kata bilang kalau itu baru sebentar, nggak mungkin juga Mitsuki bakalan ada di kondisi sempurna. Nah, ketika Ubu Kata melirik ke arah Tsukamoto dan yang mengejutkan di tengah-tengah pelajaran, ternyata Tsukamoto malah tertidur. Ubu Kata pun bilang kalau itu nggak seperti Tsukamoto yang biasanya, dan saat Tsukamoto terbangun, Ubu Kata kembali memikirkan Kazama yang nggak bisa bermain dan ini adalah masalah yang cukup serius. Nah, ketika bel pulang berbunyi dan kita diperlihatkan Ubu Kata yang tertidur di dalam kelas. Bahkan si Ubu Kata ini sampai harus dibangun
dibangunkan oleh temannya yang bilang, bukankah kau punya tugas di klub sepak bola? Ubukata pun buru-buru menuju lapangan dan di perjalanannya Ubukata berkata jika ini gawat. Bukan hanya karena dia nggak bisa menyusun formasi baru, namun sekarang aku malah telat. Nah, sesampainya di lapangan Ubukata juga kemudian berteriak ke pelatih Nazawa dan meminta maaf karena dia telat. Pelatih Nazawa juga menjawab jika itu tak seperti kau yang biasanya, tapi ya nggak apa-apa karena kita udah mulai latihan juga. Dan di sisi lain, di saat yang bersamaan di dalam lapangan, Mitsuki berhasil mencetak gol dengan tendangan salto. Bahkan setelah itu kita diperlihatkan para pemain Seishiki yang berlatih dengan penuh semangat. Tentu Ubukata yang melihat itu memasang ekspresi terkejut dan pelatih Nazawa berkata jika semenjak latihan dimulai mereka sudah berada di semangat yang seperti ini. Bahkan latihan kita akhir-akhir ini telah memberikan mereka banyak perasaan. Kita tidak bisa membiarkan siapapun cedera, jadi aku akan mengakhiri latihan ini lebih awal. Tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi orang lain, tapi kita juga bukan sebuah tim yang berisikan satu orang aja, dan itu adalah Seishiki. Suatu hari nanti Kazuma pasti akan berkata jika aku suka berada di Seishiki, dengan cara apapun mereka akan memenangkan pertandingan tanpa mengkhianati kepercayaanku, dan itulah hasil yang terbaik. Pelatih Nazawa pun kemudian menyudahi latihan hari ini, dan saat para pemain Seishiki berkumpul, pelatih Nazawa berkata jika latihan kita sudah selesai dan besok mereka akan berkumpul di sini tepat di jam 7.45. Pelatih Nazawa juga meminta untuk para pemain pulang dan tidur lebih awal karena kalau besok telat bakalan ditinggal. Namun para pemain Seishiki nggak mendengarkan dan malah berniat untuk mampir ke tempatnya Inohara. Kurusu juga mengajak Sukamoto, tapi Sukamoto menolak dengan alasan kalau dia mau keluar bareng ibunya untuk makan malam nanti. Di sisi lain, Mitsuki juga memutuskan untuk pulang dan menonton pertandingan sumo. Tapi di saat yang bersamaan, Usui berkata untuk Mitsuki tunggu sebentar. Mitsuki pun terlihat kaget dan si Usui kemudian berjalan ke arah mobil dan sembari membuka pintu mobil, ia berkata untuk Mitsuki tidur di dalamnya. Namun yang mengejutkan, Mitsuki berkata jika itu benar, tentu hal ini ada alasannya. Sukamoto sih bilang ini semua karena Mitsuki sering datang telat, dan di sisi lain Ubukata bertanya apa kau bisa tidur tanpa futon. Mitsuki menjawab jika itu bukan masalah, namun masalah sebenarnya mungkin akan kedinginan. Tapi semua itu sudah diantisipasi oleh Usui. Ia berkata jika di dalam kardus ada sleeping bag dan juga sarung tangan untuk menghangatkan tanganmu. Usui juga sudah menyiapkan beberapa baju untuk Mitsuki bisa menghangatkan badan. Bahkan ketika Mitsuki bilang kalau dia lupa bawa sikat gigi, Usui berkata jika ia sudah menyiapkan gelas, sikat gigi dan juga odol untuk Mitsuki pakai. Ya, orang-orang yang melihat itu pun terkejut, bahkan Kurusu berkata jika Usui sudah seperti Tuhan. Nah, ketika para pemain Seishiki sudah pada pulang, Mitsuki juga terlihat sudah masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba ada Usui yang juga ikut masuk dan si Mitsuki bertanya apa kau juga akan tidur di sini. Namun Usui menjawab jika ia tidur di sini tidak akan membuatnya berada di kondisi terbaiknya. Usui juga kemudian duduk dan berkata jika di 3 tahun ini ia tidak pernah merasa bosan. Mitsuki pun menjawab jika ia kayaknya paham, tapi kocaknya Usui berkata jika kau tidak akan paham meskipun sudah mati 7 kali. Mitsuki pun terlihat bingung dan Usui berkata jika ini semua karenamu, karena dirimu ada di sini. Mitsuki yang mendengar itu memasang ekspresi terkejut dan ia berkata jika begitu untuk yang terakhir kalinya. Namun baru aja Mitsuki bilang begitu, Usui berkata untuk tidak usah dilanjutkan. Usui tiba-tiba berkata
jika ia sedang kebingungan dengan jalan menuju masa depannya yang bakalan ia pilih. Usui sendiri punya 3 pilihan untuk memutuskan kemana ia akan bergabung. Di antaranya ada Sapporo, Kashima, dan juga Nagoya. Di ketiga pilihan itu ada peluang ia akan menjadi rekan satu tim Indo. Di sisi lain juga ada sahabat terbaiknya yaitu Mitsuki yang sudah bergabung duluan dengan satu tim di antara mereka, dan satu tim lagi Usui nggak punya kenalan dan juga nggak tahu apa-apa. Jika ia memilih tim itu, Usui yakin pasti akan tersesat, dan sebenarnya pendapat itu di luar dari karakter Usui sendiri. Mitsuki yang mendengar itu pun berkata, jika kau sudah memutuskan masa depanmu, segera beritahu aku. Usui menjawab jika itu benar, namun jika aku sudah memutuskan masa depan, aku tidak akan memberitahumu. Dan ya, itu membuat Mitsuki terkejut. Usui pun kemudian pulang dan mengucapkan selamat malam. Setelah meninggalkan mobil, Usui berkata, jika aku pasti akan menangis dengan sangat keras jika tidur di tempat yang seperti itu. Gak bakalan ada yang terpikirkan melakukan itu kecuali kau memang orang gila. Di sisi lainnya lagi, Mitsuki yang ditinggal Usui berkata jika Usui itu orang yang aneh. Dan ya, Mitsuki juga kemudian memutuskan untuk tidur dan gak lupa juga memakai sleeping bagnya. Tapi yang mengejutkan, baru aja dia memejamkan mata, si Mitsuki langsung tertidur dengan lelap. Bahkan di saat itu juga Mitsuki bermimpi. Ia bermimpi sedang berada di sebuah lapangan sepak bola. Mitsuki sendiri terlihat menggunakan seragam sepak bola Seishiki. Ia pun berkata, apa aku datang terlalu awal? Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang dari atas dan terlihat memakai pakaian seperti Superman, dan anehnya kepala orang itu adalah bola. Ia pun menyapa Mitsuki dan berkata selamat siang, dan ternyata orang itu adalah dewa sepak bola. Namun dengan ekspresi datar dan tidak terkejut, Mitsuki menjawab jadi begitu, dan hal ini membuat dewa sepak bola terlihat bingung. Mimpi Mitsuki memang sampai sini aja, karena kita langsung diperlihatkan ke esok harinya di kediaman Sukamoto. Sukamoto sendiri berkata ke ibunya terima kasih atas sarapan yang sangat enak. Namun ibunya Sukamoto cuma diam, dan si Sukamoto bertanya ada apa. Ibunya Sukamoto pun berkata nggak apa-apa, cuma aku rasa kau sudah bertambah dewasa aja. Sukamoto pun menjawab apa itu benar, namun aku masih ngerasa kayak anak-anak. Ya walaupun sudah 16 tahun juga. Tapi ibunya Sukamoto berkata bukan seperti itu. Ini pasti karena sepak bola, Kazama dan juga yang lainnya. Bukankah mereka adalah teman yang sangat baik? Dan dengan ekspresi serius, Sukamoto pun menjawab iya. Ibunya Sukamoto berkata mereka juga jago main bola, tapi sayangnya hari ini Kazama nggak bisa main karena masalah keluarga. Kelihatannya itu berita yang buruk, tapi ya nggak masalah karena kau baik-baik saja. Apalagi ibumu akan datang dan bersolak untukmu. Sukamoto pun menjawab jika itu benar, apalagi ibuku setara dengan 100 orang. Dan ya, Sukamoto pun pamit untuk pergi, dan ibunya berkata untuk menang di pertandingan ini dan juga lakukan yang terbaik. Namun Sukamoto menjawab setelah ini berakhir, mari kita menonton pertunjukan balet. Pasti akan menyenangkan menonton itu setelah pertandingan. Dan ya, apa yang Sukamoto katakan membuat ibunya terdiam, tapi Sukamoto pamit untuk pergi dan hal itu membuat ibunya tersenyum. Kita juga diperlihatkan Haibara yang bangunkan Hayase dan juga Kokubo dengan sebuah wajan, Himista yang pergi tapi ayahnya masih tidur, dan juga Oshiba yang berangkat menaiki mobil mewahnya. Di samping itu Bukata juga terlihat siap untuk berangkat.
Kurusu, Nitobe, dan juga Shiratori yang bertemu di jalan, dan juga Suzuki dan Satou yang bertemu di stasiun kereta. Dan ya, ketika semua orang sudah sampai di tempat berkumpul, Hayase bertanya di mana Mitsuki. Si Fujimoto menjawab jika Mitsuki masih di dalam mobil, namun di saat yang bersamaan Mitsuki keluar sembari menyikat giginya, dan kocaknya ia juga berkata selamat pagi. Tapi karena sembari menyikat gigi, rekan-rekannya nggak paham apa yang Mitsuki katakan. Nah, ketika para pemain Seishiki sudah berkumpul, Platinazoa bertanya ke Mitsuki apa ada sebuah kata yang ingin kau sampaikan. Dan ya, sejak 10 bulan Sukamoto bergabung ke klub sepak bola Seishiki, di hari ini adalah hari terpanjang akan segera dimulai. Namun sebelum kita mengetahui apa yang akan Mitsuki katakan, kita diperlihatkan terlebih dahulu mimpi Mitsuki yang bertemu dewa sepak bola. Di dalam mimpi Mitsuki, ia dan sang dewa saling menendang bola, dan saat Mitsuki menendang bola ke arah sang dewa, si dewa berkata jika yang tadi itu sangat bagus. Mitsuki pun menjawab iya, dan saat sang dewa menuju ke arahnya, Mitsuki berkata apa artinya itu. Namun di saat yang bersamaan Mitsuki malah terbangun dari tidurnya, dan hari ini adalah hari yang gak pernah ia lupakan. Mitsuki juga berkata kenapa dia ada di dalam bis dan baru sadar kalau hari ini ada pertandingan. Ia juga kemudian bangun dan menggosok gigi, dan saat melihat ke arah kakinya Mitsuki berkata kalau kakiku sudah gak sakit lagi. Di sisi lain ia juga melihat sebuah bola yang ada di dalam mobil dan kembali mengingat sosok dewa sepak bola yang ada di dalam mimpinya. Mitsuki pun kemudian keluar mobil, dan kejadian selanjutnya seperti yang udah Mimin jelasin tadi. Nah, ketika Platinazoa bertanya apa ada hal yang ingin kau katakan, Mitsuki kemudian melihat ke arah rekan-rekannya dan berkata jika hari ini adalah pertandingan semifinal, tapi sebelum itu ada hal yang ingin aku sampaikan. Sejak aku masuk Seishiki dan bergabung dengan klub sepak bola, aku selalu menimbulkan masalah untuk para siswa seangkatanku. Seperti salah ketika pergi ke tempat berkumpul, menghilangkan bola, dan selalu membuat rekan satu tim mendapatkan hukuman lari tambahan. Namun gak sampai situ aja, aku juga menyebabkan masalah untuk kakak kelas ketika aku diturunkan di dalam pertandingan. Aku mengacaukan ketika tim akan mencetak gol, dan ketika lawan mencetak gol aku malah seperti membantu, dan hal ini menimbulkan kebingungan. Selama menjadi tahun pertama aku putus asa dan hanya fokus untuk tidak menyebabkan banyak masalah. Ketika pertama kali bergabung ke klub sepak bola, aku terkejut karena melihat banyak orang yang sangat pintar bermain sepak bola, dan ketika aku sudah naik ke tahun kedua, Mitsuki malah berkata jika ia bingung kenapa pada tahun pertama saat itu jarang sekali memanggilnya dengan sebutan senpai. Tapi ya, di tahun kedua aku juga masih buruk ketika bermain sepak bola, namun hari dimana aku ditawari menjadi pemain profesional kemudian datang. Ayahku bekerja di balai kota, dan ketika komputernya bermasalah ia akan marah dan memukul-mukul itu. Namun ketika mendengar jika aku akan menjadi pemain profesional, ia adalah orang yang paling bahagia. Ketika aku menjadi tahun ketiga dan di saat-saat yang penting aku malah mengalami cedera, dan hal itu membuat seluruh orang menjadi terpuruk. Namun aku masih dipercayai mengemban tugas menjadi kapten, meskipun aku berpikir jika aku tidak cocok mengemban tugas ini, aku tidak akan mampu melakukan apapun tanpa dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarku. Mitsuki juga kemudian menundukkan kepala kepada tahun pertama atas kekurangan yang ia punya. Sukamoto dan yang lainnya yang mendengar itu pun berkata jika itu nggak benar, dan Mitsuki malah mengingat akan satu hal. Ia kemudian menaruh bola di depan wajahnya dan berkata
berkata jika wajah Dewa Sepak Bola ternyata adalah sebuah bola. Tentu hal ini membuat seluruh orang terlihat bingung dengan perkataan aneh yang tiba-tiba Mitsuki katakan. Bahkan karena seluruh orang yang ada di sana nggak paham, Mitsuki mengulangi perkataannya jika Dewa Sepak Bola memiliki wajah yang seperti bola. Tapi di saat yang bersamaan Sukamoto berteriak jika itu seperti yang dibayangkan. Apakah wajahnya benar-benar seperti bola? Lalu bagaimana dengan tubuhnya? Mitsuki pun menjawab iya dan menjelaskan jika tubuhnya penuh otot dan juga ia menggenakan jubah. Tapi ya Haibara yang gak paham berteriak apa yang sebenarnya kalian katakan. Namun Mitsuki kemudian berkata sembari mengangkat tangannya, mari kita berangkat. Ya meskipun banyak yang gak paham dan Fujimoto juga berkata jika ini tuh gak kompak, namun si Usui malah tertawa dan berkata jika ini gak masalah. Dan ya meski semua orang menganggap apa yang Mitsuki katakan itu sebuah lelucon, namun Mitsuki sendiri mengaku jika ia gak pernah bisa mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata dan hanya hatinya aja yang paham apa yang ia maksud. Ia juga menganggap dirinya sendiri seperti Mikoshi yang dalam artian festival Jepang dianggap sebuah kuil kecil yang dipercaya mengirimkan Shino ke seorang dewa. Para pemain Seishiki membiarkan aku menjadi kapten mereka dan mengizinkan aku untuk menjadi diriku sendiri, yaitu Hisato Mitsuki dari Seishiki. Nah, di sisi lain kita berpindah sebentar ke sisi Kazama. Seperti yang udah pernah aku bilang, di mana tepat hari pertandingan Ibu Kazama akan melakukan operasi. Namun sebelum masuk ruang operasi, Ibu Kazama meminta izin untuk berbicara kepada anaknya. Ia berterima kasih karena di saat-saat yang penting Kazama berada di sini. Kehadiranmu sangat menenangkan. Tapi aku ingin kau berjanji satu hal, jika operasinya selesai tanpa masalah, segeralah pergi ke pertandingan. Kazama yang mendengar itu pun menggelengkan kepala dan ibunya berkata lagi jika aku akan baik-baik saja. Semua orang ada di sini, jadi nggak apa-apa, pergi aja. Namun Kazama menjawab kalau dia nggak peduli dan ibunya Kazama berkata lagi jika aku membuka mata dan melihat kau masih ada di sini, aku akan sangat menyesal. Kazama yang mendengar itu pun hanya diam dan saat ibunya dibawa masuk ke ruang operasi, Kazama berkata di dalam hatinya jika aku nggak peduli, selama kau selamat tidak ada yang lebih penting dari itu. Dan ya sepertinya pembahasan kita sampai sini aja, jadi bye bye.